Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Yang pertama, Sita Nuria Mahmuda sebagai pemateri 3, Solihatun Nikmah sebagai pemateri 2, dan saya Eva Listiani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Amin. Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat sangat penting. Poin pertama, hubungan pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila. Yang pertama, secara formal, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu sebagai dasar sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari Undang-Undang 45 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Selanjutnya, Pancasila dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mempunyai kedudukan yang sangat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah, serta terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yurisdiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, secara material, ditinjau dari proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 45 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Hal ini berarti secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara yang fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Selanjutnya yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan mengandung 4 pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh, yaitu pokok pikiran pertama,
Berintikan Persatuan, menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, merupakan penegasan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Kemudian pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan negara dan lain-lain untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral yang luhur. MPR RI telah melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali yang secara berturut-turut, yaitu terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Yang pertama yaitu pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan kelembagaan negaraan yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, seperti dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian pasal-pasal yang terkait negara dan kependudukannya, yaitu meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, seperti dalam pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2 dan 3, pasal 33 ayat 1, dan pasal 34 ayat 2. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan, seperti yang terdapat pada pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B. Perkenalkan, nama saya Sita Nuria Mahmudah, NIM 20101110036. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Bidang politik. Pasal 26 ayat 1 dengan tegas mengatur siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1 menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 3 dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, bidang ekonomi. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1 menyatakan perekonomian disusun dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada ayat 2 ditetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pada ayat 3 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Pada pasal 33 ayat 4 ditetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan pernyataan ayat 5 pasal ini, maka pelaksanaan seluruh ayat
dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1 mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pada ayat 2 dinyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan dalam ayat 2 ini menegaskan adanya hak asasi manusia atas jaminan sosial. Pasal 34 ayat 4 ditetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelaksanaan mengenai isi pasal ini selanjutnya diatur dalam undang-undang sebagaimana dinyatakan pada ayat 5 pasal 34 ini. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 29 ayat 2 ditetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 32 ayat 2 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 31 ayat 1 menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya, pada ayat 2, pasal ini dikemukakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam pasal 3, pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Dalam ayat 4, pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 5 ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat 1 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan Maaf terjadi kesalahan. Saya ulangi, dalam ayat 4 pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 5 ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat 1 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan menegaskan mengembangkan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1
menyatakan hak dan kewajiban setiap negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada ayat 2, pasal 30 ini dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan negara dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, pada ayat 3 pasal 30 ini juga dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam ayat 4 pasal 30 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5 pasal 30 menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.